Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian? Saya harap kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita harus tetap semangat yang sangat luar biasa dalam menghadapi pembelajaran daring di masa pandemi ini ya teman-teman. Hari ini saya akan menemani kalian untuk memaparkan materi tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami farmakognosi dan tanaman obat tradisional. Apa sih itu farmakognosi dan apa sih yang akan kita bahas di KD 3.1? Silahkan kalian simak pemaparan dari saya berikut ini ya teman-teman. Kompetensi dasar 3.1 memahami farmakognosi. Adapun tujuan pembelajaran dari KD 3.1 yaitu yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan kembali tentang farmakognosi. Kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat kembali menggali sejarah farmakognosi. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat mendeskripsikan ruang lingkup dari farmakognosi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih farmakognosi itu? Farmakognosi berasal dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari farmakon dan gnosis. Farmakon yang berarti obat, sedangkan gnosis berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, berdasarkan asal katanya, farmakognosi adalah ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang obat-obatan yang berasal dari bahan alam atau yang berasal dari alam. Perkembangan ilmu farmakognosi atau sejarah farmakognosi sendiri itu sudah berlangsung jauh pada tahun sebelum Masehi. Namun, bukti-bukti yang dapat ditemukan dimulai pada tahun 2500 sebelum Masehi dengan adanya dokumen Papyrus Ebers yang berupa lempengan tanah liat yang tersimpan di perpustakaan Asurbanipal di Assyria. Kemudian pada tahun 1446 sebelum Masehi, seorang ahli yang biasa kita kenal sebagai Bapak Ilmu Kedokteran yaitu Hippocrates menemukan khasiat dari kayu manis, gentiana, hyoscyamina, kelembak, gom, dan bunga kantil sebagai bahan obat. Kemudian pada tahun 130 sampai 200 sebelum Masehi, adanya seorang ilmuwan bernama Galen. Beliaulah yang menemukan ilmu galenika. Kemudian pada tahun 1737 Masehi, seorang ahli menemukan beberapa sistematika tanaman obat atau sistematika tanaman dan merangkumnya menjadi sebuah buku, yaitu buku Genera Plantarum. Ahli tersebut atau ilmuwan tersebut bernama Carl Linnaeus. Kemudian farmakognosi modern berkembang itu di Jerman oleh seorang ilmuwan bernama Theodor Wilhelm Christian Martius, dan buktinya adalah beliau membuat buku Grundrisse der Pharmakognosie des Plantengenres, dan pada awal abad 19 dibuatlah buku tentang obat-obat bahan alam yang sampai sekarang kita kenal dengan nama Materia Medica. Lingkup farmakognosi bila dilihat dari bagian ruang lingkupnya dimulai dari alam. Alam menghasilkan bahan alam berkhasiat obat berupa tumbuhan, hewan, dan mineral. Bahan alam berkhasiat obat tersebut merupakan bahan alam berkhasiat obat yang siap dipakai dan biasa disebut simplicia. Simplicia dapat berupa Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia pelikan yang berupa bahan alam utuh maupun rajangan dan olahan. Simplicia tersebut dapat digunakan langsung sebagai obat tradisional atau jamu maupun melalui serangkaian proses pengolahan dan pengujian seperti uji toksikologi dan uji praklinik yang biasa disebut dengan obat herbal terstandar. Sedangkan untuk bahan tumbuhan obat atau simplicia yang telah
melalui serangkaian proses pengolahan dan pengujian seperti uji praklinik, toksikologi, dan uji klinik biasa kita sebut dengan fitofarmaka. Kemudian, proses pengolahan simplisia dari bentuk ranjangan atau serbuk hingga menjadi obat jadi, yaitu melalui proses ekstraksi simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai hingga diperoleh ekstrak. Kemudian, untuk memperoleh zat berkhasiat obat yang terkandung di dalam simplisia tersebut, maka dilakukanlah proses isolasi hingga diperoleh suatu zat murni yang nantinya akan digunakan sebagai bahan obat. Setelah diperoleh bahan obat, maka dilakukanlah proses pengolahan selanjutnya dengan berbagai macam uji seperti uji praklinik, uji toksikologi, dan uji klinik hingga diperolehlah obat jadi. Berikut ini merupakan bagian dari ruang lingkup farmakognosi yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ilmu-ilmu apa saja yang berhubungan dengan farmakognosi. Yang pertama tentunya adalah biologi, kimia. Kimia sendiri itu dibagi menjadi kimia sintesa, kimia medisinal, dan fitokimia. Kemudian ada juga hubungan antara farmakognosi dengan ilmu farmakologi yang sama-sama merupakan ilmu yang mempelajari tentang obat. Kemudian ada juga ilmu farmakokinetika dan farmakodinamika dan ilmu fisika dan ilmu yang lain-lainnya. Nah, teman-teman, setelah tadi kita belajar tentang definisi farmakognosi, sejarahnya, ruang lingkupnya, dan ilmu apa saja yang berhubungan dengan farmakognosi, sekarang kita masuk ke materi tentang ejaan Latin. Pada dasarnya, alfabet dalam bahasa Latin itu sama dengan alfabet yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Namun, dengan adanya ejaan yang disempurnakan pada bahasa Indonesia menyebabkan adanya perbedaan cara pengucapan untuk beberapa huruf atau rangkaian huruf dengan bahasa Latin. Contohnya nih, jika di dalam satu kata atau satu bahasa Latin terdapat huruf E, A, E, maka akan dibacanya adalah huruf E. Nah, sekarang tugas kalian adalah carilah informasi tentang tabel bahasa Latin atau tabel ejaan Latin yang menunjukkan huruf-huruf atau rangkaian huruf beserta dengan cara pengucapannya dalam bahasa Latin. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tata nama Latin dari tanaman. Tata nama Latin tanaman sendiri itu mempunyai 4 aturan yang harus kalian ketahui. Aturan pertama, nama Latin tanaman terdiri dari 2 suku kata, maka kata pertama disebut genus dan penulisannya diawali dengan huruf besar. Kata kedua disebut spesies dan penulisannya diawali dengan huruf kecil. Contohnya adalah Curcuma domestica. Curcuma pada kata pertama itu menunjukkan genus dan domestica pada kata kedua itu menunjukkan spesies. Pada aturan kedua, nama Latin tanaman dikatakan lengkap jika terdiri dari genus, spesies, dan nama ahli botani. Contohnya ada Curcuma santoriza Roxb. Curcuma pada kata pertama dinamakan genus dan santoriza pada kata kedua dinamakan spesies, sedangkan Roxb itu merupakan singkatan dari nama ahli botaninya yaitu Roxburgh. Aturan ketiga, apabila penulisannya terdiri lebih dari 2 suku kata atau lebih, misalnya 3 kata, maka kata kedua dan kata ketiga penulisannya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Contohnya ada Hibiscus rosa sinensis atau Hibiscus rosa strip sinensis. Kata hibiscus pada kata pertama menunjukkan genus dan kata rosa strip sinensis pada kata kedua dan ketiga yang digabung penulisannya menunjukkan spesies. Dan aturan yang keempat adalah homonim. Selain mempelajari tentang tata nama Latin tanaman, kita juga akan mempelajari tentang tata nama Latin simplicia. Tata nama Latin simplicia terdiri dari 4 peraturan.
Peraturan yang pertama adalah tata nama Latin Simplicia terdiri dari nama genus dan nama bagian tanaman. Contohnya ada Curcume rhizoma. Curcume rhizoma berasal dari tanaman asal Curcuma santoriza, di mana posisi curcume pada Curcuma santoriza merupakan petunjuk genus. Jadi, Curcume rhizoma merupakan aturan yang pertama yang menunjukkan curcumenya sebagai genus dan rhizomanya sebagai nama bagian tanaman. Aturan yang kedua, tata nama Latin Simplicia terdiri dari spesies dan nama bagian tanaman. Contohnya ada Calami rhizoma. Calami rhizoma berasal dari tanaman asal Acorus calamus, di mana Calami berasal dari calamus yang merupakan petunjuk spesies pada Acorus calamus. Jadi, Calami rhizoma merupakan tata nama Latin tanaman aturan kedua yang terdiri dari Calami sebagai petunjuk spesies dan rhizoma sebagai petunjuk nama bagian tanaman. Untuk aturan yang ketiga, tata nama Latin Simplicia terdiri dari genus, spesies, dan nama bagian tanaman. Contohnya ada Curcume domestique rhizoma yang berasal dari tanaman asal Curcuma domestica, di mana curcumenya berasal dari curcuma yang merupakan petunjuk genus dan domestique-nya berasal dari domestica yang merupakan petunjuk spesies. Jadi, pada peraturan ketiga ini, curcumenya merupakan petunjuk genus, domestikenya merupakan petunjuk spesies, dan rhizomanya merupakan petunjuk nama bagian tanaman. Sedangkan peraturan yang keempat adalah tidak mengikuti ketiga peraturan di atas. Jadi ingat ya teman-teman, untuk tata nama Latin Simplicia itu selalu diikuti atau selalu followernya adalah nama bagian tanaman. Apa aja sih contoh nama bagian tanaman? Contohnya antara lain adalah rhizoma, korteks, radik, dan sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan tentang tata nama Latin tanaman dan tata nama Latin Simplicia. Untuk mengetahui apakah kita sudah paham tentang tata nama Latin tanaman dan tata nama Latin Simplicia, yuk kita sama-sama berlatih menulis tentang tata nama Latin tanaman dan tata nama Latin Simplicianya ya teman-teman. Untuk tata nama Latin tanaman, silahkan teman-teman isi penulisan tata nama Latin tanaman untuk tanaman-tanaman obat di bawah ini ya. Yang pertama ada Zingiber officinale, yang kedua ada Psidium guaiaceae, yang ketiga ada Syzygium folianthum, yang keempat ada Eugenia caryophyllus, dan yang kelima ada Trigonella phoenum graecum. Sedangkan untuk tata nama Latin Simplicianya, teman-teman dapat mencobanya menggunakan nama Latin Simplicia di bawah ini, di mana nama Latin tanamannya merupakan nama Latin tanaman pada soal sebelumnya ya. Yang pertama ada Zingiberis rhizoma, kedua ada Languatis rhizoma, yang ketiga ada Polyanthifolium, keempat ada Caryophylliflos, dan yang kelima ada Phanegraecissemae. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Nah, itu tadi pemaparan dan penjelasan dari saya untuk kompetensi dasar 3.1 memahami farmakognosi dan tanaman obat tradisional. Saya harap apa yang sudah saya berikan hari ini dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh teman-teman semua, dan sampai ketemu di pemaparan masih dengan KD 3.1 dan KD 4.1 yaitu tentang farmakognosi. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M dengan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau nggak ada yang penting-penting banget, jangan kemana-mana ya teman-teman, karena percayalah, jika kita mematuhi protokol kesehatan, insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Sekian dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.